Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tema 7 subtema 1 tentang informasi penting. Oke anak-anak, sebelum memulainya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai antara lain, yang pertama, siswa dapat mengklasifikasikan informasi penting ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, siswa dapat menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Nah, anak-anak, kita kan sering sekali ya menjumpai informasi yang kita baca atau kita dengar, bahkan kita lihat di berita di surat kabar, di televisi, maupun di internet. Nah, kesemua itu ya seharusnya kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah informasi tersebut itu benar adanya atau hoak. Hoak itu berarti informasinya tidak benar, informasi yang dibuat-buat. Nah, maka Allah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Nah, di Al-Quran saja sudah diajarkan untuk kita teliti memeriksa kebenarannya agar kita tidak menyebabkan menyesal, tidak menyebabkan masalah di kemudian hari karena menyebarkan informasi yang tidak benar. Nah, gitu ya anak-anak. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama, kita belajar pengertian informasi penting. Informasi penting, apakah itu? Tahukah anak-anak? Ini sudah pernah kalian pelajari loh di semester 1. Tahukah kamu apa itu informasi? Yuk kita pelajari bersama. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Nah, jadi informasi itu seperti suatu berita ya anak-anak ya. Berita berupa fakta. Fakta atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang informasi disajikan melalui video, ada juga yang disajikan melalui bacaan. Kalau yang disajikan melalui bacaan itu seperti di surat kabar. Itu cara memahaminya adalah dengan cara membaca cermat, sehingga kita dapat mengerti, memahami apa saja isi informasi penting di bacaan tersebut. Yang kedua, menguraikan informasi melalui kata tanya. Sebutkan kata tanya yang kamu ketahui. Ayo, apa saja anak-anak? Ada kata tanya. Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama, apa? Dalam bahasa Inggrisnya what.
Digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab akibat, judul atau tema, dan jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Contoh pertanyaannya, misalnya, apa nama benda tersebut? Itu ya. Yang kedua, kata tanya di mana, bahasa Inggrisnya where. Digunakan untuk menanyakan waktu berlangsungnya peristiwa dalam teks. Contohnya, di mana kamu membeli mainan itu? Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, kapan, bahasa Inggrisnya when. Digunakan untuk menanyakan waktu berlangsungnya peristiwa dalam teks. Contohnya adalah kapan kamu pergi berbelanja? Seperti itu. Yang keempat, siapa, dalam bahasa Inggrisnya who. Digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Contohnya, siapa yang pergi ke supermarket, misalnya begitu. Yang kelima, mengapa, bahasa Inggrisnya why, digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Contohnya, mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Gitu ya. Yang terakhir, bagaimana, bahasa Inggrisnya how, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Contohnya adalah, bagaimana kabarmu hari ini? Seperti itu. Jadi kata tanya itu ada 6, yaitu 5W, 1H. Apa saja itu 5W dan 1H? What, where, when, who, why, dan how. Ya, ini disingkat 5W, 1H. Nah, jangan lupa selalu beri tanda tanya di akhir pertanyaan. Kalau kalian membuat pertanyaan, seringkali lupa ya diberikan tanda tanya. Nah, ini tidak boleh lupa karena kata tanya tersebut menandai bahwa kalimat tersebut berupa pertanyaan. Jadi jangan sampai lupa. Oke, yang selanjutnya, menemukan 6 aspek informasi dari isi buku atau bacaan. 6 aspek apa sajakah yang dimaksud? Mari kita pelajari bersama. Ini ada bacaan. Bacalah teks di bawah ini, temukan 6 aspek informasinya. Bacaannya berjudul Kedatangan Bangsa Spanyol di Indonesia. Nah, perhatikan kalimat yang dicetak warna merah ya. Nah, di kalimat ini kita bisa menemukan aspek kapan. Ya, kapan ini kan menjelaskan waktu. Kenapa? Karena di sini dijelaskan ada tahun, ya. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku. Mereka tiba di Maluku melalui jalur perairan Indonesia. Kalau dibuat pertanyaan, contohnya, kapan bangsa Spanyol datang ke Maluku? Jawabannya pada tahun 1521. Gitu ya. Faham? Kalimat kedua, kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia tersebut bertujuan untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Dapat ditemukan, oh maaf, ini masih yang kalimat pertama ya anak-anak ya. Di sini juga kita dapat menemukan aspek di mana. Contohnya adalah di mana bangsa Spanyol tiba saat datang ke Indonesia. Jawabannya adalah tiba di Maluku melalui jalur perairan Indonesia. Kemudian yang kalimat kedua, kita dapat menemukan aspek apa. Ya, kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia bertujuan untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Bisa dibuat pertanyaan,
Apa tujuan bangsa Spanyol datang ke Indonesia? Jawabannya untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Kita lanjutkan paragraf kedua. Nah, di sini kita baca sama-sama ya. Namun saat itu Maluku sudah berada di bawah kekuasaan bangsa Portugis. Oleh sebab itu, kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku pun memanfaatkan kedatangan bangsa Spanyol untuk membantu mereka melepaskan diri dari bangsa Portugis. Mereka berusaha bekerja sama dengan bangsa Spanyol untuk melawan bangsa Portugis. Dari tulisan yang berwarna merah, ini kita dapat menemukan aspek siapa, ya. Kita dapat membuat pertanyaan dengan kata siapa. Siapa yang disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore, yaitu bangsa Spanyol. Begitu. Paragraf ketiga, kita baca dulu ya. Di kalimat yang berwarna merah, akhirnya terjadilah konflik sosial antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis di Maluku. Kondisi di Maluku pun semakin memprihatinkan. Kita dapat melihat di sini, ya, kondisi Maluku pun memprihatinkan. Kita dapat menemukan aspek bagaimana. Maka bisa dibuat pertanyaan, bagaimana kondisi bangsa Maluku saat terjadi konflik antara Spanyol dan Portugis? Jawabannya semakin memprihatinkan. Lalu, pada kalimat yang berwarna hijau, di sini dijelaskan, oleh sebab itu pada tahun 1534 dibuat perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Nah, aspek mengapa? Dibuat pertanyaan, mengapa bangsa Portugis dan Spanyol membuat perjanjian Saragossa? Karena terjadi konflik sosial. Gitu jawabannya anak-anak. Yang selanjutnya di sini kita dapat menemukan aspek kapan, karena di sini dijelaskan ada tahun 1534. Maka bisa dibuat pertanyaan, kapan perjanjian Saragossa dibuat? Jawabannya pada tahun 1534. Lalu yang di sini berwarna ungu, kita baca perjanjian tersebut berisi kesepakatan bangsa Spanyol mendapatkan wilayah di Filipina, sedangkan bangsa Portugis dapat tetap berada di wilayah Indonesia. Dapat ditemukan aspek apa? Pertanyaannya adalah, apa isi perjanjian Saragossa? Isinya adalah bangsa Spanyol mendapatkan wilayah di Filipina, sedangkan bangsa Portugis dapat tetap berada di wilayah Indonesia. Nah, itu tadi anak-anak, mudah bukan cara menemukan 6 aspek 5W1H. Nah, dari situ kita bisa membuat pertanyaan dari 6 aspek yang kita temukan tadi. Nah, ada penugasan ya yang di-share melalui Google Classroom. Nanti dari bacaan ini anak-anak harus membuat pertanyaan yang jawabannya juga dari bacaan ini. Pertanyaannya harus 5W1H. Nah, nanti dikirim melalui link Google Form. Nah, itu tadi yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak. Bu Husna mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Bu Husna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.